Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musabil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala ridho izinnya dengan rahmah jo hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah dunia akhirat zahir dan batin. Basalam kita nindak kapanah kita lupakan. Marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapadonya kita kalamkan salawatnya dengan membaca Allahumma salli ala wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 7 Kaji Tua nan dirahmati Allah rahimakumullah. Sesudah pernah kita menyampaikan tentang uji kaji nan kamau uji pada sifat nyata Tuhan, badirinya sebuah diri nan kam menjadi diri madui Tuhan dengan tujuan niat indak ke basa kutu kepada Allah. Itulah tujuan akhir daripada kaji diri. Kalaulah kaji diri menegakkan kaji berupa diri, diri adalah sebuah diri nan badiri. Jadi indak diri sia saja orang. Sekait dengan kaji nan pernah kita sampaikan ampe masuk batin lah mauji kepada cik nama diri dan diri mauji pada sifat bersifat diri pada nur dan zat. Itulah awal daripada kaji. Setelah nur dan zatku kita dirikan, makalah cukup alasan balandasan kudaratnya. Bakudarat Allah pada zat, bersifat Allah pada nur. Nah ikulah jalih wujudnya. Dalam hal itu tadi perlu kita sampaikan kepada seluruh jamaah. Dari mana kita maulas kaji sesudah kau. Setelah tagak nur mewakili segala sifat, zat mewakili segala kudarat. Anak kata jadi lai tentu zahir jo batin nyo lalu cukup lai. Bekon tahnamanan zahir tahnamanan batin sesudah iko beko tentu menjadi wujud pembahasan dan paling menjadi pokok utama daripada kita. Anam pokok utama kaji yaitu tagak laba sifatnya berupa asma dan bakudarat zat berupa husna. Ikulah nakalajian daripada kaji. Kalau lah tagak nur sebagai sifat sampai bersifat, tagak zat sampai bersifat laku pada zat dan nurku, bersifat laku pada zat dan sifatku, bersifat laku pada sifatku sendiri. Nah di situ mulailah kita melanjutkan kepada kaji. Dan pernah kita kaji salamuku ampe batin, ya ampe batin berupa hakikat. Dan limo zat berupa hakikat. Limo zat kolah nasalbiah nan kam menjadi diri tadi. Nah samantara nafsiyah itu berasal dari ampek batin. Kalau ampek batin ditambah limo kudarat, ya berarti limo nan zat tadi ko, nan limo nan disalbiah ko menjadi jumlahnya 9. Nah jadi kalau dicaliak bana nan kudarat batin ko nyo hakikat nak nampak di mata. Nah itu namanya hakikat. Hakikat ko wujudnya adalah domah. Domah ko adalah wujudnya 9. Makanya alif kasrah
alif kasrah di atas u. Nah, itu namanya domah. Ya, itu domah namanya. Domah itu bantu angka 9 ya. Itu hakikat. Sementara nan zat ndak yo bisa dicaliak doh. Ujungnya berarti ko hakikat jo. Jadi masuklah 99. Artinya hakikat pada zat, hakikat pada batin. Nah, itu namanya 99. Ampe daripada batin tak bisa dicaliak, 5 daripada salbiah tak perlu bisa dicaliak. Nah, daripada itu jamaah, kalaulah tahu kita wujudnya bentuk itu 9, maka kita kembali mengingat balik zat ko tadi ya, yang dikatakan salbiah ko adalah sifat daripada zat. Zat itu satu, zat itu c ya, zat itu satu. Nah, sementara maknawiyah itu 7 ya kan. Nah, maknawiyah ku 7 ya, jadi kalau digabungkan 7 tambah 1 8. 8 ko lah jalih wujudnya. 8 ko bersifat 20. Maka jam 8 jam 20 tu 8 batang tulang berisi 20 sifat Tuhan. Aikulah kudarat manusia. Aikulah kudarat kita. Makanya menjadi kudarat umai. Makanya Tuhan memilih bersifat umai. Tapi itu kan dirinya, indah diri kita dah. Dirinya nambah sifat Tuhan. Jadi daripada itu, kalaulah memang 20 dari 8 ko tadi, 7 tambah 1 ko lah 8, berarti 8 ko adalah sifat 20. Nah, 20 tambah 8 ikolah menjadi 28. 2 tambah 8 ko 10. Maka uji sampurna sadonya menjadi 10 amal besar. Nah, nikolah panah kita kaji dulu kau. Nah, tanya tu nan kudarai nan tagak dari basifat mulu batin ko sampai maujud akhirnya menjadi 10 amal besar. Di mana tak 10-nya? Kalau sifatnya 7, ada ini kan 3. Awalnya kan 7 sifat, 5 zat, 7 tambah 5 2 balik, 1 tambah 2 3. Nah, berarti kudarai ko 3 buah. Salbiah, nafsiyah, manawiyah nyo 3 ko tibonya dari 7 tambah 5. Nah, gitu ya, 7 tambah 5 makanya 3. Ikulah nak menjadi kudarai awak beko. Nanti dikatakan dengan kudarai Rabbani, Rohani, Nurani, kan 3 tu. Ikut nak menjadi kudarai. Tapi kudarai sia tentu kudarai Allah, alun kudarai awak lain. Jadi untuk itu jamaah, basifat lahinyo ateh namonyo, ikut nanti dikatakan asma. Asma ko adalah manawiyah. Ya. Jadi nan 7 ko asma Allah. Indah diri awana. Nan kabatingkah di kalau beko zat bakambang tagak jadi tubuh dan nafsiyah tagak tubuh batin menjadi diri. Beko hidup lainnya bersifat lah dengan 7 sifat tadi. Aku nanti dikatakan bersifatnya aku pada sifatku. Nah, gitu. Jadi nan 7 ko lah nak batingkah beko ditampek nan 7 pulau. Tampek nan 7 sama batingkah dengan samiun. Basar batingkah dengan basirun. Kan kalam batingkah dengan mutakalimun. Jadi nan kedua ko tadinya batingkah uji nyatonya. Batingkah dengan kenyataan. Nyatonya sama basar kalam hayat kodrat iradat ilmu itu tingkahnya. Jadilah tagaklah wujud ko kepada asmaul husna. Tagaklah namu di sifat manawiyah dan husna di sifat salbiah zat. Nah, situ tagaknya. Jadi zat tagak beko wujud menjadi tubuh dan manawiyah wujud menjadi sifat dan nafsiyah tagak menjadi diri batin. Kan jalih jalannya tuh.
kan jaleh jalannya dari awal tu kan. Gitu. Jaleh bekas sudahan rantainya jaleh. Jadi kalau lahnya lastaga asma, kalau tadi itu kan sabalunya nur saja. Nur kun tayo mai tidak. Masih nurnya. Zat kun tayo tubuh beko jadinya tidak. Tapi ternyata setelah beko kita tajalikan nanti kita turunkan sesudah 10 minit kedua beko jaleh hujuinya tu kama nantaga menjadi diri zat ba'apulul nanti dikatakan nafsiyah tagak menjadi diri batin, salbiyah tagak menjadi diri jatuh tubuh sebagai kunal, dan batingkahlah Tuhan pada diri sipai mencari bakato mengecek segala macam manggari. Itulah kerajo dari maknawiyah. Maknawiyah kau tampilan dari salbiyah dengan nafsiyah. Jadi nekabata jali beko berdiri batin jo kalbi salbiyah, nampak wujudnya manawiyah. Nah kita alun ada lain, jangan kaji diri dulu ya. Kita alun kaji diri lego. Ikut kaji diri Tuhan. Ikut dikatakan diri sifat. Kita tagakkan diri sifat. Dek kita beko jan bahasa kutu di saat menghadap Allah. Paham tujuannya? Nah, jangan mencari diri dalam diri pula dulu. Ya, tagakkan diri sifat dan nindak ke bahasa kutu dengan Allah. Konan dijalikan dari awal. Nah, model itu ya jemaah. Jadi kita kinilah masuk ke tahap asmaul husna ya. Asma sifat, husna adalah zat. Nasalbiyah itu tadi. Sementara diri batin adalah nafsiyah. Itu yang dikatakan aku. Jadi terbuktilah kalau aku berdiri dengan zat dan sifatku. Nafsiyah, salbiyah dan ma'nawiyah. Asmaul husna, itulah mujizku. Apabila dapat namaku, di situ ada diriku. Apabila dapat asma, maka dapatlah husna, dapatlah diri keakuanku. Jadi di sekolah nan kita harus tahu ma beko nang kajatuh ka diri ateh namo diri, mana jatuh di atas nama sipai, mana jatuh di atas nama kudarai, dengan kita terjalikan beko jalih duduk tagaknya 3 perkara beko menjadi diri sipai oleh Allah. Kalaulah tagak diri sipai Allah menghadap kepada Allah, itulah sama janggui pulang ke dagua, ndak ada lagi ambeknya. Nah, situ sampai situ dulu boleh dikaji sampai asmaul husna. Ndak boleh ditaruyan doh. Belajar terjalinya beko. Nah, ini untuk wawasan kita adukan muzakarahnya. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya, silakan jamaah. Juru tablik mengatur. Terima kasih Bu ya. Dipersilakan kepada kawan-kawan yang dapat tanya hal yang ke tangan tu. Dipersilakan pada tu. Terima kasih Pak. Pada tu. Terima kasih Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kamu tanya Bu ya. Bersifat aku pada sifatku sendiri yang bernama yang disebut asma. Berarti yang dikenal itu asma husna yang 99 jumlah itu ya. Iya, betul. Ya. Kini kau satu bilangan ke dalam diri. Jadi asmaul husna kau ndak ke 99 saja udah. Ke seluruh zahir dan batin kita lah hinduanya. Contohnya asmaul husna di Al-Qur'an. Asmaul husna di Al-Qur'an itu mah kan ada doh. Ada surah asmaul husna. Ndak ada doh kan? Coba buka audionya ya.
di dalam Al-Quran ada ndak sure Asmaul Husna? Tidak ada Buya. Ndak ada roh. Berarti zahir dari Al-Quran itu namanya asma, batin Al-Quran itu husna. Itu nan asmaul husna, ya. Dimulai dengan namaku, diakhiri dengan diriku. Jadi artinya masuklah di situ tasure jutasire. Itu tabu tibu di Al-Quran. Asma dunia, husna akhirat. Itu juga asmaul husna. Tibu di tubuh zahir jo batin. Ya. Asma tubuh, husna diri. Jadi seluruhnya itu ada pada diri awak. Tetapi kalau didirikan, kalau indah acuh sadonya beko kawaknya. Ya. Kalau ditagakkan, nya kini ikut persoalan Allah tagak atau alun kan itu. Jadi model tu makasihnya. Jadi kalau awak paham, seluruhnya tu harus bisa kita munculkan sampai mewujud diri sifat Tuhan. Kalau laba diri sifat Tuhan, diri sifat Tuhan tu ayo nan di kerajaan kadika Tuhan ko asatiok nan diaman tu pasti pecah. Tapi kalau alun kudarai Tuhan nan maman kaji ko ayo agak sulitnya. Paham? Insyaallah ya. Insyaallah. Terima kasih Buya. Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Arlis, tutup audio. Dipersilakan Pak Daniel. Terima kasih banyak kepada Juru Tablik. Alhamdulillah telah diberikan kesempatan. Iko Buya, ambo numpang bertanya lagi Buya. Jadi masalah asmaul husna. Jadi asma ko dunia, husna ko akhirat itu dari Buya ya. Sadonya ya. Iya, jadi gambarannya Al-Quran tadi itu, bacaan tadi itu asma, yang husnanya tadi itu yang kurang lebih anunya Buya, penjelasannya Buya. Kalau husna itu hakikat Al-Quran, hakikat daripada ayat, atau dikatakan dengan kaulinya. Kauli. Ya, kaulinya. Makna alif tasiri itu hakikatnya. Itu husna tuh. Jadi makanya tagak kudarai dua ko dalam diri awak, maka alam mulai awak maul ayat awak lah mulai tinggi. Ya. Diri maul hayat tu lah mulai tinggi itu. Berarti menjadi diri yang dipanutkan oleh semua diri, kan itu. Diri panutan oleh semua alam. Tapi kalau alun lain kudarai ilun hidup, kudarai itu di diri awak, balun lain ke manut kawak. Ini kan batagaan dulu, baru kan nampak kan tuh. Iya Buya. Anu celai tambah celai Buya, agak seru rasul Buya. Tambah kalau ibarat makan ya. Ya. Jadi managaan ku kalau jo kalam tu managaan tu kan murahnya Buya. Iya. Pajaleh bana seketik Buya untuk kami bisa memahami lebih jaleh managakan secara hakikat dan sabana-bananya Buya. Kalau untuk bata jalinya tu 10 minit kedua. Nah, ya. Nah itu awak harus bapak pembatang lah sawah tu ya enggak. Pematang sawah aja sawah lah bersama aja dah. Banyak Buya. Allah luar biasa. Ulang tahun Buya kayak Buya. Terima kasih. Insyaallah. Mudah-mudahan Insyaallah. Insyaallah. Buya, saya kembalikan kepada Pak Juru Tablik. Terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daniel. Manakah rumah reko kita tagakkan. Lanjut Pak Wilis. Buka audionya Pak William. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Buya. Tadi Buya mengatakan bahwa
bersifat Allah pada diri, nafsiyah, salbiyah, dan ma'nawiyah. Apa caranya Buya untuk mewujudkan sifat-sifat Allah tu Buya? Iya. Nah itu yo 10 minit yo nak kadua matanya tentunya. Iya. Lah. Baik, lanjut. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Willy. Mereka kita tagakkan. Pada Pak Basri, disilakan Pak Basri buka audionya Pak Basri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta diuraikan balik ya, dan dia katakan tadi bolak kurang menangkut Ustaz ya. Hakikat wujudnya domah tu baru makasih ya. Iya. Jadi kalau kita mengatakan alif kasroh di atas u, kira-kira lambangnya apa di atas alif tu? Domah namanya tu kan bantu angka 9 tu. Nah tu. Itu nama menjadikan u. Ya. Itu nama menjadikan u tu sifatnya hakikat. Kalau alif jatuh ke u tu hakikat. Alif jatuh ke a itu syariat. Alif jatuh ke apa? Ke i itu namanya nur hayat. A i u. Nah, itu nanti dikatakan domah kasroh alif di atas u. Nah, itu domah lambangnya. Domah itu dalam harfiah disebut itu adalah 9 dalam falakiyah. Di harfiah disebut hakikat. Hakikat namanya. Ha, Allah ha di atas ha itu adalah angka 9. Itu dinamakan dengan Allahu. Nah gitu. Yang sifatnya hakikat. Paham? Terima kasih banyak ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basri. Pak Willy turunkan tangannya Pak Willy jawab. Dipersilakan kepada kawan-kawan yang lain. Ada sekitar segoto watin dari ditanyakan ke Buya. Silakan. Silakan Pak Adi Asam. Buka audionya Pak Adi. Terima kasih Pak Membayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat-sehat selalu. Insyaallah. Di dalam tajalli antara nafsiyah, salbiyah dan maknawiyah kan terjadi tajalli dan dia nur masuk ke maknawi, zat masuk ke salbiyah. Yang menjadi pertanyaan Abu Disko, apakah pergerakan perpindahan itu disebabkan oleh nafsiyah tadi? Satu itu ya. Yang kedua, apakah sifat yang 7 tadi munculnya dari kodrat yang 5 ya? Makasih Bu ya. Ya. Jadi asalnya nan 7 aku adalah sifat. Sifatku kalau sudah turun kodrat umat, kodrat penyembah, itu namanya sifat. Bukan berasal dari salbiah. 5 kok. Setiap hitungan 7 adalah hitungan penyembah. Setiap hitungan 3 adalah sifatnya disembah. Nah itu. Jadi setiap hitungannya 7 itu namanya sifat. Nah sifat. Nah sifatku adonan jadi alam, adonan jadi umat, adonan jadi makhluk. Namanya itu adalah kodrat sifat. Nah gitu. Ada juga yang bersifat aku pada sifatku. Nah berarti sifatku di adonan langsung digerakkan oleh Allah. Nah contohnya apa? Sama itu digerakkan oleh batin Allah banamu sami'un. Basarku digerakkan oleh batin Allah banamu basirun. Gitu. Itu bersifat aku pada sifatku namanya.
Gitu ya. Bersifat aku pada sifatku, berarti inyo yang menggerakkan sifat tu. Tapi samanya konan kita kaji dari tadi, indah ada sifat awak cialah itu. Nah, alun lain, alun masuk insan wak lain. Kini kau masih inyo mendirikan sebuah diri yang akan menyembahnya. Makanya katakan, tidak ada yang mampu menyembahku melainkan diriku sendiri. Aku nan diri nanya buat, aku nan kadang kita tagakkan. Menagaan diri dalam diri, kolah kaji kita kini. Menagaan diri dalam diri gitu. Kalau diri, Terima kasih. Batin Allah itu yang nafsiyah itu ibu ya. sementara batinnya namanya baru jangan kita sebut batin Allah le sebut awal selesai ngaji le ya. Sebab kita jadikan saja diri tersirat dulu, diri halus. Ya. Diri halus sok sabui dulu. Nyo tagak zat menjadi tubuh, tagak nafsiyah menjadi diri halui. Nah, diri halui iko nang kamaswa menggerakkan diri sifat. Iko kalah kita kaji dulu. Iya. La maujudun illallah, la basirun illallah, la sami'un illallah, la qadirun illallah. Kan gitu. Iko tagak di nafsiyah bekoko. Gitu ya. Dengan cara mendirikannya beko. Oke. Ya. Terima kasih Bu ya. Insya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dea. Dipersilakan kepada kawan-kawan lain. Kalau ada nak ditanyakan lagi, tanyakan ke Buya. Baik, kalau alun ada bertanya, nanti kita masuk ke 10 minit kedua. Siapkan untuk alat rekaman satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.